Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Sofyan, NIM 17106510007 dari mata kuliah Sistem Perancangan Keamanan dan Sistem Jaringan. Seberapa pentingkah faktor keamanan pada infrastruktur jaringan? Jelaskan menurut pendapat Anda. Menurut saya sangat penting, karena untuk mempertahankan jaringan, lalu lintas jaringan, dan aset yang dapat diakses jaringan dari serangan cyber, akses tidak sah, dan kehilangan data. Setiap organisasi, dari bisnis kecil hingga perusahaan dan penyedia layanan terbesar, memerlukan keamanan jaringan untuk melindungi aset dan infrastruktur penting dari permukaan serangan yang berkembang pesat. Semua organisasi memerlukan keamanan jaringan karena gangguan kecil pada infrastruktur jaringan seperti waktu henti selama 1 menit atau kelambatan dalam kinerja layanan dapat menyebabkan kerusakan pada reputasi, keuntungan, atau bahkan kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kriptografi stream cipher, yaitu kriptografi modern. Saya mempunyai plaintext ADE dan memiliki sebuah kunci yaitu 1ST. Ketentuannya adalah panjang kunci harus sama dengan plaintext. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah merubah plaintext yang berupa karakter menjadi ASCII. Kemudian dari ASCII tersebut dirubah ke dalam notasi biner. Yang pertama adalah karakter A. Huruf ASCII-nya adalah 65, kemudian notasi binirnya adalah 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian untuk karakter D, ASCII-nya 68. Notasi binirnya 01, 00, 01, 00. Karakter E, ASCII-nya 69, notasi binirnya 01, 000, 101. Kemudian untuk kuncinya kita rubah juga ke dalam ASCII dan notasi biner, yaitu karakter 1 ASCII-nya 49, notasi binirnya 0011 0001. Kemudian untuk karakter S ASCII-nya 83, notasi binirnya 01 01 0011. Untuk karakter T ASCII-nya 84, notasi binirnya 01 01 0100. Kemudian untuk proses enkripsi, masing-masing karakter yang telah dirubah ke dalam notasi biner di XOR-kan dengan key atau kuncinya. Misalnya A dengan notasi binirnya 0100 0001 di XOR-an dengan karakter 1 yaitu 0011 0001 menjadi 0 dengan 0 jadinya 0, 1 dengan 0 jadinya 1, 0 dengan 1 jadinya 1, 0 dengan 1 jadinya 1, 0 dengan 0 jadinya 0, 0 dengan 0 jadinya 0, 0 dengan 0 jadinya 0, 1 dengan 1 jadinya 0. Jadi jika ada nilai yang sama, misalnya seperti 0 dengan 0, maka hasilnya 0. Jika 1 dengan 0,
ada salah satu yang bernilai 1 atau bernilai true, maka hasilnya 1 atau true. Kemudian meskipun nilainya true, tapi jika ada 2, maka hasilnya 0 atau false. Begitu juga dengan D dan S, kita XOR-kan. D dengan T juga di XOR-kan. Nah, kemudian hasil XOR tersebut jadilah chipper. Nah, kemudian chipper tersebut dikonversi lagi menjadi ASCII, yaitu kode biner berikut dirubah menjadi ASCII, nilainya 112, yaitu dengan huruf P kecil. 112 ini dari mana? Yaitu kode biner berikut dikonversi ke dalam desimal terlebih dahulu. Kemudian dari angka desimal itu akan ditemukan huruf P. Huruf P ini dari konversi desimal ke ASCII. Itu pula seterusnya, kode biner yang kedua dikonversi menjadi desimal, kemudian desimalnya tersebut dikonversi menjadi ASCII, maka akan muncul karakter. Nah, untuk proses dekripsi sama-sama mengeksporkan, tetapi yang dieksporkan adalah chipper dengan key-nya. Misalnya chippernya 01 11 0000 dieksporkan dengan key 000 11 0001, maka akan ditemukan plain text 01 000 0000. Nah, plain text di sini sama dengan plain text yang kita inputkan di awal, yaitu 01 00 0001. Kemudian chipper yang kedua juga dieksporkan dengan key-nya. Begitu pula seterusnya. Setelah chipper dengan key dieksporkan, maka akan diperoleh plain text yang berupa kode biner. Kemudian kode biner tersebut dikonversi menjadi desimal terlebih dahulu, maka ditemukanlah 65. Kemudian 65 tersebut dikonversi ke ASCII, kemudian ditemukan huruf A besar. Begitu juga seterusnya, 68 ini ketemu D, 69 ketemu D besar. Maka proses deskripsi telah selesai dilakukan dan hasilnya sama seperti plain text yang kita inputkan di awal, yaitu ADE. Nah, seperti itulah proses kriptografi stream chipper secara manual. Nah, untuk secara codingan itu ada dua codingan penting atau dua codingan utama, yaitu yang pertama namanya KSA atau Key Scheduling Algorithm. Itu proses KSA merupakan proses pembentukan tabel dan kunci yang dipermutasi sebanyak 256 iterasi. Kemudian yang kedua ada namanya PRGA atau Pseudo Random Generation Algorithm. Nah, pada proses ini untuk menghasilkan key stream yang jumlahnya sama dengan jumlah banyaknya karakter plain text, kemudian akan dieksporkan dengan plain text.
proses enkripsi atau dekripsi dengan operasi XOR. Proses enkripsi atau dekripsi dengan operasi XOR. Proses enkripsi atau dekripsi ini diawali dengan merubah setiap nilai kontak ke biner. Nah, jadi kesimpulan dari kriptografi stream cipher ini adalah meng-XOR-kan. Untuk proses enkripsi, meng-XOR-kan plain text dengan kunci. Untuk proses dekripsi, meng-XOR-kan cipher dengan kunci. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pentingnya keamanan pada infrastruktur jaringan dan kriptografi modern stream cipher. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.